Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Yang lalu telah kita bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberikan motivasi, menanamkan percaya diri kepada anak-anak, bahkan beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan para anak, ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas. Isi doa beliau yaitu Allahumma allimhu hikmah. Ya Allah, ajarkan dia hikmah. Dalam kesempatan lain Rasulullah juga berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Itulah ikhwah, sebagai spirit, sebagai motivasi, ya, dan merupakan doa untuk Abdullah ibnu Abbas, dan waktu itu masih anak-anak. Dan demikian juga ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau melihat Abdullah ibnu Abbas ini, ya, seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga pada satu hari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil para tetua ataupun syuyukh yang ikut perang Badar untuk membicarakan satu hal, beliau mengundang juga Abdullah bin Abbas, ya, karena dia memiliki pemikiran yang luar biasa. Itulah ikhwah a'azinallahu wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tariq bin Ubaid bin Umair, qala Umar yauman li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima tarawna hadhil ayah nazalat ayawaddu ahadukum an takun lahu jannah. Di mana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtil anhar lahu fiha min kulli thamarat fa asabaha al-kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ayat tersebut artinya adalah, apakah salah seorang kalian suka jika dia memiliki kebun, ayawaddu ahadukum an takun lahu jannatum min nakhil, kebun kurma, wa a'nab, dan kebun anggur, tajri min tahtiyal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, lahu fiha min kulli thamarat, di kebun-kebun itu banyak buah-buahan, intinya subur ikhwah. Kemudian fa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian dia
sampai pada usia yang tua, usia yang renta, sementara dia masih memiliki anak-anak yang masih lemah. Fa'asabaha i'sarun, tapi ternyata kebun-kebunnya itu dilanda kekeringan, ya, fahtaraqat, hingga akhirnya kebun tersebut terbakar. Demikian, dia sudah menjadi tua, tidak sanggup bekerja, sementara kebun yang diharapkan akan menghidupkan anak-anak dirinya dan anak-anaknya yang masih banyak yang lemah sudah kekeringan dan bahkan sampai terbakar. Artinya, apakah kalian suka seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan hal ini kepada para sahabat. Menurut kalian ini tafsir ayat ini apa? Demikian. Kemudian qalu Allahu a'lam. Para sahabat mengatakan Allahu a'lam, kami enggak tahu. Allah yang Maha mengetahui. Faghadiba Umar, faqala qulu na'lamu aw la na'lamu. Lantas Umar pun marah, beliau katakan bilang aja tahu atau kami tahu atau kami enggak tahu. Faqala Ibnu Abbas fi nafsi minha syai'un ya Amirul Mukminin. Kata Ibnu Abbas, sepertinya saya punya ilmu tentang masalah itu. Kata Ibnu Abbas kepada Umar bin Khattab, ya, kepada Umar bin Khattab. Faqala Umar ya bani akhi kul wala tahqiranna wala tahqir nafsa. Kata Umar bin Khattab, wahai keponakanku, coba apa yang kamu ketahui tentang ayat ini, jangan kamu menganggap rendah dirimu. Qala, kata Ibnu Abbas, duribat mathalan li'amalin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai permisalan amal. Permisalan sebuah amalan. Qala Umar, ayyu amalin? Umar berkata, amalan yang bagaimana? Qala Ibnu Abbas, li amalin, ya permisalan untuk suatu amal, suatu perbuatan. Qala Umar, berkata Umar, li rajulin ghaniyin ya'malu bi ta'atillahi azza wa jalla thumma ba'atha Allahu syaitan fa'amila al-ma'asi hatta aghraqa a'malahu. Itu merupakan permisalan seorang yang ghaniyun, seorang yang berkecukupan, kemudian dia beramal dalam amalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu dia didatangi syaitan, digoda untuk melakukan kemaksiatan, ya, hingga akhirnya dia pun terbenam dalam kemaksiatan dan menghapus hatta aghraqa a'malahu, hingga akhirnya amalan-amalan yang pernah dia lakukan itu pupus sama sekali. Demikian. Jadi permisalan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti kebun yang subur, kemudian si pemiliknya juga seorang yang kuat, ya, tapi lambat laun si pemilik kebun sudah tua renta, tidak sanggup bekerja, sementara masih banyak lagi anak-anaknya yang masih lemah, dan berarti harapan tinggal dari kebun, ternyata kebunnya pun kekeringan dan terbakar. Demikian, yang tadinya kebun itu banyak memberikan hasil, akhirnya terbakar. Demikian, di akhir daripada ceritanya kebun terbakar dan yang si pemilik juga sudah tua renta, tak kuat lagi untuk bekerja. Demikian, sama seperti seorang yang beramal soleh. Di awal dia beramal soleh, dia punya uang, dia bersedekah, dia berhaji. Intinya dia bisa melakukan amalan-amalan soleh yang terkait dengan hartanya, karena dia rajulun ghani, dia seorang laki-laki yang kaya raya. Karena seorang yang kaya raya dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala lebih banyak yang bisa dia lakukan ketimbang seorang yang mentaat kepada Allah dalam kondisi dia miskin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia tergoda oleh syaitan hingga akhirnya hanguslah amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan, bagaikan kebun tadi itu. Yang tadinya dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tapi akhirnya dia kebunnya terbakar dan si pemilik juga tua renta, tidak sanggup lagi untuk bekerja.
Itulah yang tafsir daripada ayat ini. Wa nahwahu ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannif min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang semisal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannif dari hadis Ibnu Abbas, anna Umar sa'ala ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar bin Khattab sengaja bertanya kepada beberapa sahabat tentang sesuatu. Qala sa'alani fa akhbartuhu. Kemudian beliau juga menanyakan aku tentang masalah yang sama. Lantas aku pun memberikan ideku, aku pun memberikan ilmu yang aku ketahui tentang masalah itu. Qala, lantas ini terjadi bersamaan antara sahabat yang senior dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada waktu itu masih sangat kecil, masih pemuda lah, masih anak-anak. Jadi di situ ada Ibnu Abbas dan di situ ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lain yang senior. Umar bin Khattab bertanya tentang sesuatu, tetapi ternyata sahabat-sahabat Rasulullah tak mengetahui. Namun ketika yang ditanya itu Ibnu Abbas memberikan jawaban. Lantas apa kata Umar bin Khattab kepada para sahabat yang mungkin mereka kurang nyaman duduk berbarengan satu majelis dengan anak-anak. Lantas setelah Ibnu Abbas memberitahukan tentang pertanyaan itu yang tidak bisa dijawab oleh para sahabat yang lain, apa kata Umar? Aibtumuni an ta'tu bimithli ma ata bihi hadzal ghulam alladzi lam yajtami' sawadu ra'sih. Apakah kalian mencelaku dengan datangnya kalian membawa si anak ini, si anak yang dia memiliki kemampuan yang luar biasa, padahal kepalanya saja rambutnya belum rata, gitulah kira-kira ikhwah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya sahabat tadi kurang begitu senang kalau majelis mereka itu ya diikuti juga oleh Ibnu Abbas yang kala itu masih kecil. Tapi Umar bin Khattab mengetahui Ibnu Abbas ini punya kemampuan yang beda dengan anak-anak sekelasnya. Ya, ilmu yang dia dapati itu bisa setara pada sahabat-sahabat yang senior. Demikian ikhwah. Ya bahkan ada pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab oleh para sahabat yang senior, namun bisa dijawab oleh Umar bin Khattab, bisa dijawab oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian ikhwah. Baik. Wa kana hadza min asbabi taufiq Ibnu Abbas wa nubughihi faqad nabagha nubughan mudhilan. Ini merupakan sebab di antara sebab Ibnu Abbas mendapatkan taufik dan kecerdasannya. Waktu itu dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Akhraja Abdullah bin Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad fi Zawaidi ala fadail sahabah, dalam kitab Zawaid terhadap keutamaan sahabat, min tariq Yazid bin Arqam, melalui jalur Yazid bin Arqam. Kalau dia berkata kharaja Muawiyah hajjan, Muawiyah pergi untuk berhaji. Fa kharaja ma'u Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pun ikut bersama beliau. Fa kana li Muawiyah mauqibun wa li Ibnu Abbas mauqibun mimma yas'alu 'anil fiqh. Ibnu Abbas dia letakkan di satu rombongan. Mauqibun itu ikhwah, rombongan yang memang sengaja diberikan perhiasan khusus ya agar berbeda dengan yang lainnya. Ibnu Abbas di tempat rombongan tertentu, dan Ibnu Awiyah juga seperti itu. Demikian. Kenapa beliau membawa Ibnu Abbas? Yaitu mimman yus'alu anil fikih, karena dia bisa diandalkan untuk ditanya-tanya masalah fikih haji, fikih apa saja. Demikian. Jadi kalau Muawiyah membawa Ibnu Abbas ke haji, dia bisa memberikan fatwa kepada orang-orang yang haji pada waktu itu. Dia bisa menjawab pertanyaan terhadap orang-orang yang sedang melaksanakan manasik haji pada saat itu. Demikian ikhwah. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan membawa Abdullah bin Abbas. Wa indahu aidan min tariqi Syaqiqin, demikian juga melalui jalur Syaqiq. Qala dia berkata, kana Ibnu Abbas ala musimin fa khataba faftataha surat An-Nur. Bahwasanya
ketika Abdullah bin Abbas di musim haji, beliau ditugaskan untuk mengisi khutbah. Dan beliau memulai khutbahnya dengan menjelaskan surat An-Nur, faja'ala yaqra'u summa yufassir. Beliau pun membaca dan mentafsirkan surat An-Nur tersebut. Qala Syekhu min al-Hayy, salah seorang tokoh di suatu tempat, dia berkomentar, subhanallah, ma ra'aitu kalaman yakhruju min ra'sir rajulin law sami'athu turku la aslamat. Apa kata tokoh ini? Ya, subhanallah, aku belum pernah melihat ada ucapan yang seperti ini keluar dari pemikiran seseorang. Seandainya apa yang ditafsirkannya itu didengar oleh orang-orang Turki, waktu itu orang Turki belum masuk Islam ya, niscaya mereka akan masuk Islam. Wa indahu kadzalik min tariqi Mujahid. Demikian juga diriwayatkan dari Mujahid, qala dia berkata, kana Ibnu Abbas idza fassara syai'a ra'aitu 'alaihi nuran. Kata Mujahid, aku melihat kalau Ibnu Abbas mentafsirkan ayat, maka aku melihat di wajahnya itu ada nur, ada cahaya. Wa hadza min hadzal bab tasyji' al-abna wa daf'ihim il khair. Ini merupakan bab dalam memberikan motivasi kepada anak-anak agar dia terdorong untuk melakukan kebaikan. Fa'ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab ma waladihi Abdullah. Demikian juga Umar bin Khattab memberlakukan hal ini kepada anak beliau Abdullah ibnu Umar. Fadzalika fi ma akhrajal Bukhari wa Muslim. Yang demikian itu kisahnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah inna minasyajari syajaratan la tasqutu waraquha. Kata Rasulullah kepada para sahabat ya yang ada di hadapannya, beliau katakan, sesungguhnya ada pohon yang daunnya tak pernah gugur. Kata beliau, wa innaha mathalul muslim, dan pohon itu, permisalan pohon itu sama seperti orang muslim. Fahadithuni ma hiya. Kata Rasulullah, silahkan kalian tebak, silahkan kalian sebutkan apa nama pohon tersebut. Jadi ini pohon, ikhwah, pohon ini, permisalan pohon ini sama persis seperti permisalan seorang muslim, di mana daunnya tak pernah gugur. Nah, kata Rasulullah, silakan kalian, menurut kalian, pendapat kalian, ini jenis pohon apa ini? Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, waqa'a fi nafsi an-nakhlah, annaha an-nakhlah. Sudah terbesit dalam hatiku ketika mendengar pertanyaan ini. Dalam hatiku aku katakan, tapi ini masih dalam hati nih, dia nggak ungkapkan, ini pohon kurma. Fastahyaitu, namun aku malu untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Summa qala hadithna ma hiya ya Rasulullah. Kemudian para sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apa pohon itu, seperti apa pohon itu. Qala hiya nakhlah. Kata Rasulullah, permisalan sebuah pohon yang mirip seperti seorang muslim, seperti seorang mukmin adalah seperti pohon kurma. Kemudian qala fadzakartu dzalika li Umar. Lantas ketika aku pulang, aku ceritakan hal itu kepada Umar bin Khattab tentang apa yang terbesit dalam hatinya. Qala la antakuna qultu fi an-nakhl ahabba ilayya min kadza wa kadza. Kata Umar bin Khattab, seandainya kamu jawab apa yang terbesit dalam hatimu itu, kamu jawab pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, sungguh, dan engkau menjawabnya adalah pohon kurma, sungguh itu lebih aku sukai ketimbang ini dan itu. Artinya Umar bin Khattab memberikan apresiasi. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu harus malu? Bilang aja. Demikian ikhwah. Itu artinya memberikan rasa percaya diri kepada si anak. Lain kali yang begitu-begitu jawab saja begitu. Jangan ragu-ragu. Ikhwah. Jadi di sini Umar bin Khattab sedang mendongkrak kemampuan dan percaya diri si Abdullah ibnu Umar. Wa yanbaghi ayyuraqibal abu wa yanbaghi ayyuraqibal ab waladahu ba'da tasji'ihi wa thana'i alaihi. Hanya saja bagi seorang ayah hendaklah terus memperhatikan
anak-anaknya setelah dia beri motivasi dan setelah dia mendapat puji. Wa hal awrathathu suwarut tasji' wa aujuhu thana iqdaman 'alal khairi ma tawadhu'i wa khasyatillah. Apakah pujian dan motivasi untuk si anak itu akhirnya membuahkan keberanian yang dapat memberi dia motivasi untuk berbuat baik dan bersikap rendah hati serta takut kepada Allah. Demikian ikhwah. Jadi kamu lihat, misalnya kamu lihat si anak punya prestasi, dipuji dia, misalnya dipuji, diberi hadiah. Kamu lihat apakah apa yang kamu lakukan sebagai tindakan apresiasi kita kepada anak dengan dalam bentuk apapun, apakah hal itu semakin membuat dia untuk terus lebih baik dalam melakukan kebaikan, ataukah am annaha awrathathu kibran wa ghururan wa tabahiyan tatawulan al akharin, ataukah itu malah membuat dia menjadi seorang yang sombong, angkuh, takabur serta zalim kepada yang lain. Nah, demikian. Jadi artinya kita sebagai orang tua ketika memberikan motivasi kepada anak kita, ketika kita memberikan hadiah agar dia lebih semangat melakukan kebaikan, ya, maka nggak ada masalah. Karena apa? Karena baik ucapan-ucapan motivasi maupun berupa hadiah itu mendongkrak mereka untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini pertahankan. Namun apabila pujian, kata-kata motivasi, kemudian hadiah itu malah membuat si anak besar kepala, sombong, angkuh, maka harus dihentikan. Demikian ikhwah. Karena berarti apa yang kita berikan, motivasi yang kita ucapkan, hadiah yang kita berikan bukan malah membuat dia semakin dekat kepada Allah, tapi malah membuat dia semakin jauh kepada Allah. Berarti yang cara seperti ini perlu ditinjau ulang. Kemudian yuqaddimu da'iman naf'a 'alal alladhi yuqarribuhu minallah wa yuqarribuhu minal khair. Jadi dalam masalah ini ya kita tetap perhatikan, kita tetap mendahulukan konsep di mana agar si anak, ya, konsep di mana anak ini mendapatkan hal-hal yang bermanfaat, yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi dia untuk melakukan kebaikan. Demikian ikhwah. Kemudian fahahuna minal abna'i min idza syajja'tahu al khair bil kalimati wa bil atayati istafada min dzalika ghayatul istifad wa intafa'a ghayatul intifa'. Ada anak-anak itu kalau kita beri dia kata-kata motivasi, kalau kita beri dia semangat agar dia melakukan kebaikan, baik itu berupa ucapan-ucapan motivasi maupun berupa hadiah, ya, berupa hadiah pemberian, maka dia bisa mengambil faedah dari situ, membuat dia semakin semangat karena dia diberi hadiah oleh orang tuanya, membuat dia semangat karena orang-orang bangga dengan dia, akhirnya dia semakin rajin. Ada anak yang seperti itu, sehingga motivasi dan hadiah yang diberikan membuat dia semakin semangat. Yang tadinya hanya sholat zuhurnya di rumah, sholat 5 waktu di rumah, sekarang sudah bertambah. Kemana dia? Pergi ke masjid 5 kali sehari. Sebelumnya tidak ada yang namanya sholat sunnah, tapi sekarang sudah melakukan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Demikian. Ada anak yang seperti ini. Semakin kita beri spirit dia, semakin kita beri percaya diri, semakin kita beri hadiah, maka dia semakin baik dan semakin taat kepada Allah. Namun wa thammal akhar, adapun ada jenis anak juga idza athnaita alaihi tatawala ala ummi. Kalau kamu puji dia, malah dia ngelunjak terhadap ibunya. Demikian ikhwan. Malah dia mendurhakai ibunya. Si ayah mengatakan, Masya Allah, nah kami orang pintar segala macam. Malah besar kepala, malah melawan ibunya. Tentu nggak boleh ikhwan. Wa ikhwatihi, atau berantem dengan ayah, dengan saudara-saudaranya. Wa akhwatihi, ataupun saudara perempuannya. Min jira'i hadis sanad, gara-gara
pujian tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya misalnya nih, ada seorang anak ternyata dia mendapat ranking 1 dalam kelasnya. Ya, atau mungkin dia mendapatkan juara umum, nilai yang terbaik sesatu sekolah. Demikian. Maka diberilah dia pujian, diberilah dia hadiah segala macam. Kalau hal itu membuat dia semakin tawadhu, lanjutkan. Tapi kalau malah ketika dia dapat pujian karena dia memiliki prestasi menjadi juara umum di sekolahnya, ya. Setiap kali kita ingatkan semakin sombong, malah bisa semakin angkuh, malah merendahkan orang lain atau merendahkan kakak-kakaknya. Dia bilang misalnya, saya juara, kakek apa? Sudah berapa tahun, belas tahun belajar tapi tak pernah dapat juara. Saya baru 2 tahun sudah dapat juara umum. Demikian ikhwah. Akhirnya membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Ada anak yang seperti itu. Ketika dia diberi motivasi, ketika dia diberi pujian, ketika dia diberi hadiah, malah dia malah menjadi besar kepala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka dalam masalah ini, anak seperti ini dicari bentuk yang lain sehingga keburukannya itu bisa ditekan, ya. Taib. Wa hadhihi surah ukhra min suwar tasyi'. Di sini ada bentuk lain dari cara dalam memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak. Tatamathalu fi qadfi thiqati fi qulubil abna'i wa bathir rujulati fihim. Itu bisa kita ungkapkan seperti kita menanamkan rasa percaya diri dalam hati si anak dan menumbuhkan sikap kesatria dalam hati si anak, wa isy'aruhum bihuquqihim, dan memberikan kesan kepada mereka bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Kemudian wa min hadhihi suwari assalamu al aulad inda liqaihim. Di antara bentuk yang seperti ini yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak setiap kali bertemu dengan mereka. Wasti'dzanuhum 'inda akhdhi syai'in min huquqihim, atau minta izin kalau kita mau makai harta milik dia. Minta izin ketika kita ingin menggunakan apa yang menjadi privasi dia. Demikian. Sehingga dia percaya diri. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita orang tua, kita masuk ke kamar anak kita ambillah buku, misalnya kita ambil buku tulis, misalnya di situ ada beberapa, atau kita ambil pulpen tanpa permisi dengan anak kita, makanya nggak dibela. Atau kalau di masing-masing kamar itu ada pemanjang wayar yang memang dibutuhkan untuk masing-masing kamar, ketika kita butuh masuk aja kita kamar anak kita ambillah wayar pemanjang itu, sehingga ketika si anak mau makai dia tanya-tanya, mana nih wayar saya. Kalau seandainya dia dimintai izin kan dia nggak perlu bertanya. Ketika dia memakai berarti kan dia akan perlu. Nah di situ dia nanti akan merasa, berarti ini bukan privasi punya saya sendiri, bukan pribadi. Buktinya yang lain bisa main seenaknya saja ngambil. Demikian ikhwah. Akhirnya dia tidak merasa memiliki hak privasi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya kita berikan fasilitas di kamar anak kita. Maka ketika kita ingin menggunakannya, maka izin pada anak kita dan izin dan permisi untuk menggunakan peralatan-peralatan dia. Demikian, seperti kita katakan tadi, ya kalau usia orang kalau sudah agak-agak dewasa, udah tua gitu kan, nggak gitu banyak menggunakan ballpoint. Makanya nggak ada persiapan ballpoint di kamar misalnya. Suatu hari kita perlu, maka kita nggak boleh kita tiba-tiba masuk ke dalam rumah kamar anak kita ada pun kita ambil begitu aja tanpa permisi. Demikian ikhwah. Ya ini merupakan percontohan adab yang buruk. Jadi bagaimana? Permisi, izin. Atau kalaupun pas dia nggak ada, ketika dia datang ucapkan, nah tadi ayah minjam ballpoint yang di atas meja. Oh ya, kan nggak mungkin dia katakan, oh nggak boleh bapak, nggak mungkin. Tapi di sini kita mengajarkan kepada dia agar kita itu minta izin untuk memakai barang-barang yang bukan milik kita.
Demikian juga ketika kita mau masuk kamarnya. Misalnya kita sudah sediakan masing-masing anak kita satu kamar. Berarti dialah yang bertanggung jawab terhadap kamar-kamar masing-masing. Demikian ikhwah. Terus ketika kita masuk ke kamar salah seorang mereka, yang minta izin. Nggak bisa menyelonong-nyelonong masuk gitu aja ikhwah. Itu privasi dia, itu hak dia, dan kita harus berikan hak dia. Sehingga dia benar-benar merasa dia seorang yang dihargai, bukan yang dicuekin ataupun nggak dihitung. Sehingga masuk kamar pun masuk gitu aja, keluar gitu aja. Apa yang mau masuk kamar mau diambil gitu saja tanpa ada minta izin kepada anak kita. Demikian kita sebagai orang tua ajarkan kepada mereka seperti itu. Kita ingin agar anak kita ketika masuk ke kamar kita minta izin, maka kita juga minta izin ke kamar dia. Kalau kita mau masuk ke kamarnya, gak bisa main sorong masuk nyelonong, gak boleh ikhwah. Ya, ini adab yang buruk. Permisilah kalau kita mau masuk ke kamar dia. Sebagaimana dia juga harus permisi ke kamar kita kalau dia mau masuk ke kamar kita. Demikian ikhwah. Ya, jadi wasti'dzanu 'inda akhdhi syai'in min huquqihim. Kita minta izin kalau kita mengambil sesuatu barang milik dia. Wa tashmituhum 'inda 'itasihim, dan mengucapkan yarhamukallah ketika mereka bersin. Ya, tentunya kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza atasha ahadukum falyahmidillah. Apabila salah seorang kalian bersin maka ucapkan alhamdulillah. Wa kana haqqan ala kulli man sami'ahu ayyushammitu, maka wajib hukumnya bagi setiap yang mendengar bersin tersebut mengucapkan yarhamukallah. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia bersin, katanya kan, alhamdulillah, kita katakan yarhamukallah. Jadi dia kita betul-betul menghargai dia sebagai seorang muslim. Ya, jangan lihat dia anak-anaknya bersin, misalnya kakek kita bersin kakek kita mengucapkan alhamdulillah, kita kan yarhamukallah misalnya. Tapi ketika anak kita yang mungkin masih berusia 7 tahun atau 9 tahun, tapi dia sudah belajar kalau bersin itu ucapan alhamdulillah, bersin dia ucapan alhamdulillah, dia ucapkan alhamdulillah. Tapi karena kita lihat anak-anak nggak diucapkan yarhamukallah, ini ikhwah pendidikan yang keliru. Ucapkan apa yang sebagai balasan apa yang dia ucapkan, sebagaimana baik itu anak kecil apalagi orang dewasa. Demikian. Jadi dia benar-benar dididik dengan praktek dan dia disamakan seperti orang dewasa yang lainnya dalam masalah ini. Wastisyaratuhum fima yafhamunahu wa ya'qilun, dan boleh minta pendapat anak-anak kita. Ya, boleh minta pendapat anak-anak kita sesuatu yang bisa mereka fahami. Tapi ya tentunya kita bisalah mengagak-agak ini masalah ini bisalah kira-kira ditanyakan pada anak-anak. Semoga mereka punya ide yang cemerlang misalnya. Boleh silakan. Ketika kita kumpulkan mereka, kemudian kita ajak mereka diskusi, anak-anak, ini Abi ada pertanyaan, mungkin anak-anak punya solusi bagaimana. Udah, menurut kamu gimana? A, B, C, D. Itu kan ikhwah, si anak jadi merasa wah dia betul-betul dihargai. Dia betul-betul orang di rumah itu, bukan wujuduhu ka'adamihi, bukan adanya dia seperti nggak ada, karena nggak dipedulikan, nggak pernah dimintai pendapat, nggak pernah dianggap begitu ikhwah. Ya, jadi dengan kita minta pendapat anak kita, dia merasa dia itu seorang yang memang sudah mulai besar dan dihargai oleh orang tuanya, sehingga kepercayaan dirinya itu terpupuk, ya, nggak minder dengan orang lain. Kan banyak anak-anak itu ikhwah di rumahnya masya Allah luar biasa lasaknya, aktifnya luar biasa, lari sana lari sini, panjat sana panjat sini. Tapi ketika keluar rumah itu bagaikan kucing yang disiram air, takut ketemu orang, dekati orang nangis. Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Jadi kita berikan dia kepercayaan diri, ya. Kemudian wa tauqiru ra'yihim asyadid, dan kita harus menghormati pendapat mereka yang bagus, pendapat mereka yang oke. Wah, ini pendapat yang bagus ini nak, masya Allah, jazakumullah khairan. Demikian, kita hormati pendapat dia. Jangan kita katakan, ya menurut saya begini. Alah anak-anak nggak usah ngomong lah, tak tahu itu. Jangan ikhwah, ya, jangan jatuh harga diri dia.
wa taujihuhum birifqin walinin, dan memberikan arahan kepada mereka dengan cara yang lemah lembut. Wa qad waradat fi dzalikal jumlatul abwabi min hadhil abwab mayali, dan dalam masalah ini bisa kita lihat dalam bab-bab berikut ini, yaitu diantaranya at-taslimu ala sibyan inda liqa'ihim, mengucapkan salam kepada anak-anak ketika bertemu dengan mereka. Jadi kalau kita mengucapkan salam, jangan hanya pada orang tua atau orang sebaya kita atau hanya pengajian. Demikian. Ketika kita bertemu dengan anak-anak, terutama anak kita ya, bertemu misalnya kita baru pulang dari masjid, ternyata anak kita baru pulang sekolah misalnya, ya, ketemu anak kita, maka jangan kita tegur mereka langsung mengucapkan namanya, tapi ucapkan assalamualaikum, baru pulang nak, begitu. Tapi kita ucapkan salam, bertemu dengan mereka kita ucapkan salam. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana yang sudah banyak kita ulang bahwasanya kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, maka kitalah orang pertama yang memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita. Demikian ikhwah, laksanakan saja sebagaimana apa yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW terhadap anak-anak. Terapkan itu ikhwah, insya Allah anak-anak ini akan tumbuh menjadi seorang yang kuat, cerdas, empati dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW itu mengucapkan salam kepada anak-anak. Kita kan kadang-kadang mentang-mentang anak-anak yang kita lihat sedang berpapasan kita cuma tengok-tengokan, atau bahkan kita nggak ngelengos sedikit pun tidak memperhatikan mereka. Ya pura-pura nggak lihat. Demikian. Kalaupun lihat hanya gini-gini aja, hanya alisnya yang turun naik. Kita ajarkan kepada mereka. Dengan cara bagaimana? Kita ucapkan duluan. Kita nggak apa-apa, walaupun kita lebih tua, nggak apa-apa kita duluan lebih dahulu untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Anak-anak pun mungkin awal-awalnya agak gagok begitu kan, agak kurang terbiasa mengucapkan waalaikumsalam. Tapi lama kelamaan dia akan terbiasa ikhwah, akan terbiasa. Coba antum misalnya, ada anak tetangga kita mungkin dia juga belum mengerti bagaimana mengucapkan salam. Coba antum setiap kali ketemu dengan dia katakan assalamualaikum. Itu sekali mungkin gak jawab, 2 kali mungkin jawab, ketiga kali dijawab dengan dia, keempat kali dia mengucapkan salam dengan kita. Begitu. Jadi kita ajarkan anak kita itu dengan cara memberikan contoh. Wa fi hadzal nasyr lil mawaddati wal mahabbati. Ya, wa fi hadza ajrun minallah. Tentunya dalam mengucapkan salam kepada anak-anak ini juga punya pahala dari Allah. Kemudian wa fi hadza nasyru lil mawaddati wal mahabbati, dan untuk menyebarkan cinta dan kasih sayang di antara sama muslimin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah bersabda, mau enggak kalian aku beritahukan satu perbuatan yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Absus salam bainakum, tebarkan salam di antara sama kalian. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam ini di antara kalian bukan berarti hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak, termasuk juga ibu-ibu. Karena Rasulullah SAW juga pernah mengucapkan salam kepada kaum ibu-ibu. Demikian boleh, silakan. Ibu-ibu juga boleh mengucapkan salam pada bapak-bapak, nggak ada masalah ikhwah. Nggak ada pengecualiannya. Hanya saja yang para ulama kita seperti Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Asqalani memberikan pengecualian, kecuali jika terjadi fitnah. Itu salam antara laki-laki dan perempuan, antara seorang yang jomblo dengan jomblo yang satu lagi, sama-sama jomblo. Kalau seandainya ucapan salam di antara mereka malah menjurus pada perbuatan, menjurus pada fitnah, menjurus pada rusaknya hati, maka tidak boleh mengucapkan salam kepada dia. Misalnya nih ada seorang perempuan akhwat berpapasan dengan seorang laki-laki, kemudian si laki-laki karena dia lebih proaktif kan, dia katakan, dia lihat ini akhwatnya pakaian syar'i, assalamualaikum ukhti, dijawab oleh si akhwat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan suaranya
ya, dengan suara suara khas wanita, di situ ada dayu-dayunya, di situ ada kelemah lembutannya, hingga ternyata si laki-laki ini ketika mendengar jawaban daripada si akhwat tersebut terngiang-ngianglah suaranya. Akhirnya dia ingin tahu siapakah gerangan si perempuan tersebut, di manakah gerangan alamatnya, apakah dia masih single, apakah sudah double. Demikian ikhwah, akan terfitnah jadinya. Jika menjurus kepada fitnah maka jangan. Tapi kalau enggak, hukum asalnya sama. Afsyus salam Afsyus salam bainakum, tebarkan salam di antara sama kalian. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wa fis salami 'ala sibyan ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam terhadap anak-anak itu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fis salami 'ala sibyan bathu li khuluqil islamin wa rafi'in wa nabilin. Mengucapkan salam kepada anak-anak itu sama artinya sedang kita itu menyebarkan, sedang mendakwahkan, sedang mencontohkan akhlak yang mulia, yang tinggi. Akhlak Islami yang tinggi dan mulia. Walissalami ala sibyan atharun tayyibun wa jamil ala nafsiyatit tifli wa akhlaqiyatit tifli. Mengucapkan salam kepada anak-anak itu sangat memberikan pengaruh yang baik kepada si anak-anak dari sisi fisik, dari sisi kejiwaannya, dan dari sisi moralitasnya. Walihada kana Nabi SAW yaf'aluh, oleh karena itu Nabi melakukannya. Jadi Rasulullah biasa ketemu anak-anak, assalamualaikum, beliau yang mengucapkan salam kepada anak-anak. Demikian. Padahal beliau ini memiliki jabatan yang luar biasa pada waktu itu. Beliau presiden, pimpinan negeri dia. Demikian. Kemudian beliau ketua Mahkamah Agung, fatwa semua dituju kepada beliau. Beliau juga panglima perang. Demikian ikhwah. Dan yang gak kalah penting lagi, beliau adalah utusan Allah Rabbul Alamin. Namun begitu pun ketemu anak-anak mengucapkan assalamualaikum. Terus kita, presiden tidak, wali kota juga enggak, panglima apalagi Rasul. Demikian. Namun apa alasan kita nggak mengucapkan salam ketika ketemu dengan anak-anak? Apa alasannya? Gengsi? Karena merasa lebih tua? Seharusnya si anaklah yang lebih dahulu mengucapkan kepada kita. Anda ini ingin mengajarkan, mau anak-anak mengajarkan Anda, apa Anda yang mau dia mengajarkan pada anak-anak? Ya tentunya jawabannya kita lah sebagai orang tua. Karena tujuannya untuk mengajarkan anak-anak mengucapkan salam, menyebarkan salam, maka kita lebih dahulu, nggak usah gengsi-gengsi. Ya, tidak usah gengsi-gengsi, tidak usah mengukur-ukur usia. Saya lebih tua, dialah yang seharusnya mengucapkan salam, dia masih anak-anak. Demikian. Kemana harga diri saya kalau saya lebih dahulu mengucapkan salam? Ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang satu pemikiran yang keliru, menganggap anak-anak itulah seharusnya lebih dahulu. Tidak harus seperti itu. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Bahwasanya Anas bin Malik berpapasan, bertemu dengan anak-anak, lantas beliau mengucapkan salam. Ini mengikut Rasulullah. Ya, Anas bin Malik pembantu Rasulullah SAW, 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah SAW. Ketika dia bertemu dengan anak-anak, langsung dia katakan assalamualaikum, mengucapkan salam kepada anak-anak. Wa qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh. Beliau katakan Nabi dahulu seperti ini, mengucapkan salam kepada anak-anak. Wa yu'allamu as-saghiru adabul salam. Diajarkan juga kepada anak-anak adab dalam mengucapkan salam. Wa yu'allam kadzalika sigharus salami wa kaifa yurad. Dan ajarkan kepada mereka juga bagaimana lafaz mengucapkan salam dan cara dalam menjawab salam. Wa yu'allamu anna saghira yusallim al kabir idza altaqaya. Dan ajarkan kepada mereka agar anak-anak lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang dewasa ketika mereka bertemu. Qala sallallahu alaihi wasallam yusallimu as-saghiru 'al kabir. Rasulullah bersabda,
yang anak kecil lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang sudah dewasa. Wal maru al qaid, orang yang berjalan mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang sedang duduk. Wa qalilu al katsir, dan yang lebih sedikit mengucapkan salam lebih dahulu kepada yang lebih banyak. Wa qad qala tabaraka taala, dan Allah Subhanahu wa taala firman, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka jawab dengan yang lebih baik atau minimal jawab dengan yang setimpal. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah itu akan menghisap segala sesuatu. Demikian akan menghitung segala sesuatu. Waqad akhrajal Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala khalaqallahu Adama tulu sittuna zira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yang panjangnya sepanjang 60 hasta. Ini yang namanya hasta. Dari siku ke ujung jari namanya satu hasta. Berarti kali 60. Ya, kalau kita anggaplah ini merupakan setengah meter, berarti kalau 60 hasta berarti panjangnya sekitar 30 meter. Allah menciptakan Nabi Adam sepanjang lah kita katakan 30 meter. Summa qala idhab fasal, 30 meter itu ikhwah. Kalau bangunan itu tinggi antar lantainya itu 3 meter, ya 3 meter misalnya, dari satu tinggi ke lantai 2 3 meter, berarti tinggi Nabi Adam itu setinggi bangunan 10 tingkat. Itu dia, lebih kurang bangunan 10 tingkat, seberapa itu, begitulah tingginya Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qala, Allah berfirman, idhab fasallim ala ulaika minal malaikah. Adam, pergilah dan ucapkan salam kepada malaikat-malaikat itu. Fastami' ma yuhayyaunaka tahiyyatuka tahiyyatu dzurriyyatik. Kemudian dengar apa yang akan mereka jawab, dan itulah tahiyyat, ucapan salam kamu dan ucapan salam anak keturunan kamu. Jadi ikhwah, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah berlaku sejak di surga, sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menciptakan dengan mengajarkan bagaimana cara mengucapkan salam. Demikian. Jadi sepanjang sejarah umat manusia itu dari awal sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak ada yang namanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, demikian dan lain-lainnya. Jadi inilah tahiyat anak Adam. Jadi bukan muslim aja ikhwah. Inilah merupakan tahiyat ucapan salam anak-anak Adam. Ingat, bukan hanya muslim. Jadi seharusnya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu seharusnya mengucapkan salam ya assalamualaikum. Kemudian faqala assalamualaikum. Lantas Nabi Adam berkata kepada mereka assalamualaikum. Faqalu, maka malaikat pun menjawab Waalaikumsalam, assalamu alayka wa rahmatullah. Salam atasmu dan warahmatullah. Fazada rahmatullah. Fatahiyatul muslim assalamu alaikum. Ucapan salam kaum muslimin adalah ucapan assalamu alaikum. Amma sabahul khair, adapun selamat pagi, masalul khair, selamat sore, wasa'ida, wa aywa dan lain-lainnya. Faqulu dzalika lam yarid bihi sunnatun an Rasulullah SAW. Semua itu enggak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Wa ba'duha multaqitun minal kufar. Bahkan sebagiannya itu diadopsi dari ucapan orang kafir. Demikian. Hadza waqad akhraja Abu Daud fi sunanihi bi isnadin sahih. Tentang hal ini Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sahih an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain qala, dia berkata jaa rajulun ila Nabi SAW faqala assalamu alaikum. Seorang laki-laki datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan assalamu alaikum. Faraddahu, lantas Nabi pun mengucapkan waalaikumsalam. Summa jalasa, dan dia pun duduk. Faqala Nabi ishrun asyara. Kemudian beliau katakan 10.
Jadi ada seorang laki-laki datang mengucapkan assalamualaikum, Rasulullah jawab waalaikumsalam, lantas beliau katakan 10. Summa ja'a akhar faqala assalamualaikum warahmatullah, faraddahu alaihi fajalasa faqala 20. Kemudian datang laki-laki yang lain mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah pun jawab dan beliau katakan 20. Summa jala akhar faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, faradda alaihi fajalasa faqala salasun. Kemudian datang laki-laki ketiga dengan mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas beliau pun menjawab dan kemudian duduk dan berkata salasun 30. Jadi ikhwah, menunjukkan bahwasanya semakin panjang, semakin lengkap ucapan salam kita, semakin besar pahalanya. Ya, assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi itu 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 30. Demikian ikhwah. Tinggal kita mau yang pakai mana. Ya, mau pakai yang mana. Demikian. Lebih daripada ini enggak ada. Ya, lebih daripada ini enggak ada. Karena kan ada juga yang mulai menambah dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Itu enggak ada dasarnya. Tambahan wa maghfiratuhu. Kemudian wali muslim wali yusallimul walidu ala auladihi wa ahlihi inda dukhulihi al manzil. Hendaklah seorang suami itu ketika dia masuk rumah ucapkan salam untuk istrinya dan anak-anaknya. Demikian, ucapkan salam, jangan buka pintu nyelonong saja. Ucapkan salam ikhwah. Karena salam itu doa. Assalamualaikum, semoga kamu senantiasa selamat dan dijaga oleh Allah. Atau assalamualaikum, assalam itu nama Allah, artinya berarti kamu tetap bersama dengan assalam, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perlindungannya. Demikian. Semoga Allah senantiasa menjagamu dan menyelamatkanmu. Ketemu di saat kita ketemu dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga Allah juga memberimu keselamatan dan memberimu rahmat dan memberimu keberkahan. Itu doanya ikhwah. Jadi nggak ada ruginya kita mengucapkan salam, nggak ada ruginya. Kita ucapkan assalamualaikum, itu doa untuk teman kita, dia menjawab waalaikumsalam, itu doa untuk kita. Demikian. Kalau kita diam-diam saja ya juga diam-diam saja. Kita yang sudah tahu harus lebih proaktif. Ketemu teman, assalamualaikum. Ketemu ayah, assalamualaikum. Ketemu anak-anak, assalamualaikum. Demikian ikhwah. Jangan diam-diam aja. Nggak ada doanya kalau diam-diam aja. Demikian. Kan untung kita. Ya, banyak orang yang mendoakan kita ketika kita menyebarkan salam. Makanya wajar kalau Rasulullah katakan, idza fa'altum tahabbabtum. Kalau kalian lakukan, kalian saling mencintai. Gimana nggak mencintai? Terus didoakan, saling mendoakan. Demikian. Jadi suami yang pulang ke rumah, ucapkan salam kepada anak dan istri karena itu merupakan doa untuk mereka dan mereka akan membalas kita. Demikian ikhwah. Kemudian wal yu'allimahum kadzalika hadzal salam, dan ajarkan juga salam ini. Qala tabaraka ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Apabila kamu masuk rumah, maka ucapkan salam. Maka ucapkan salam kepada dirimu. Maksudnya ucapkan salam kepada penghuninya, penghuni rumah tersebut, dan itu sama seperti kamu mengucapkan salam kepada dirimu sendiri. Tahiyatan min indillah, yang merupakan ucapan tahiyat dari Allah. Wa mubarakatan thayyibah, serta keberkahan dan kebaikan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mau berfikir. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya di sini ya, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak. Jangan gengsi, kita sedang mengajarkan anak-anak, membiasakan anak-anak untuk mengucapkan salam ketika saling bertemu. Kita sebagai orang dewasa yang sudah paham, sudah mengerti, udah kita ucapkan lebih dahulu assalamualaikum agar anak-anak itu bisa terbiasa dengan ucapkan salam. Dan kita ajarkan juga mereka, kalau ketemu dengan temanmu ucapkan salam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi si anak itu benar-benar dia merasa sosok orang yang memang dihargai. Ya. Kalau dia lihat ayahnya ini kalau ketemu dengan teman-temannya assalamualaikum, tapi kalau ketemu dengan dia nggak pernah ucapkan assalamualaikum, kan jadi tanya-tanya bagi dia. Tapi kalau dia lihat ayahnya ketemu dengan teman-teman ayahnya, ayahnya mengatakan assalamualaikum, ketemu dengan anaknya
Assalamualaikum juga artinya kan, oh ini berarti memang sebuah penghargaan. Anaknya itu merasa dia itu sudah dianggap, bukan tidak dianggap. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada si anak. Demikianlah ikhwah pada sore hari ini kita cukupkan kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kepada para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh telepon langsung melalui nomor yang sudah tertera di layar televisi, atau juga boleh mengirimkan pertanyaan melalui via chat dengan nomor yang sama, atau juga boleh langsung ke nomor saya yang khusus untuk tanya jawab di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, apakah seorang yang mati bunuh diri juga merupakan takdir dari Allah? Lalu apa hujah mereka yang membunuh diri ketika di dunia di hadapan Allah kelak? Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, di antara rukun iman yang kita yakini yaitu beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Apakah keburukan yang terjadi seperti bunuh diri itu juga merupakan takdir dari Allah? Ya, itu merupakan takdir, sudah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan tentunya terkesan kalau sampai di sini saja penjelasannya, terkesan ya sudah berarti bukan salah dia, berarti salahnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keliru ikhwah. Ya, ini sebuah kekeliruan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk kita rezeki. Ya, itu sudah kita maklumi. Karena ketika kita dalam rahim ibu kita, kemudian ditetapkanlah fayuk maru bi arba'i kalimat. Ditetapkanlah 4 hal bikatbi rizkihi, di antaranya dengan menuliskan rezekinya. Jadi rezeki kita itu sudah tertulis secara umum dan rinciannya setiap hari. Kita tidak akan mendapatkan rizki melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, dan tidak kurang dari apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan semua kita meyakini hal itu. Hanya saja permasalahannya, kan kita tidak tahu berapa rezeki kita itu. Seandainya tahulah kita bahwasanya hari ini hari apa, misalnya besok hari Jumat, rezeki kamu wahai Ahmad, rezeki kamu pada esok hari Jumat hanya 67.000 misalnya. Ya tentunya si Ahmad ketika dia mencari rezeki, kalau sudah sampai 67.000 dia nggak mau lagi pergi. Dia nggak mau lagi, ikhwah. Iya kan? Kenapa? Oh sudah tahu. Akhirnya apa? Dia menjadi orang malas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nggak tahu berapa nominalnya, berapa kadarnya. Karena itulah makanya manusia itu sangat menggebu-gebu mencari rezeki yang lebih banyak dan lebih banyak. Demikian, karena dia nggak tahu. Ketika seorang yang berdagang misalnya, dia nggak tahu rezekinya, tapi dia yakin rezekinya pada waktu itu sudah ditetapkan, baik ada maupun tidak ada, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukalah barang dagangannya jam 8 pagi, jam 9 belum buka dasar, jam 10 belum buka dasar, sampai zuhur belum juga buka dasar. Kenapa dia tetap buka? Kenapa dia tetap menggelar dagangannya? Karena masih mengharap semoga sebelum asar sudah dapat buka dasar, sudah ada yang belanja. Semoga ketika waktu asar
belum juga ada yang beli. Tapi ba'da asar masih jualan. Harapannya bagaimana? Harapannya semoga sebelum maghrib masih ada yang beli. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itu namanya usaha. Ya, itu namanya usaha. Baik. Kemudian apabila ada seorang yang dia sudah membeli barang dagangannya berupa makanan. Udah berupa makanan. Untuk atau roti lah kita katakan untuk besok hari. Roti ini hanya tahan 2 hari. Tapi ternyata besoknya dia nggak jualan. Maka tinggal 1 hari lah kadaluarsanya. Ternyata lusanya juga nggak jualan lah dia. Hingga akhirnya malamnya berjamurlah itu roti. Nggak bisa lagi dijual. Sekarang kita tanya kepada dia. Apakah dia tidak jadi jualan karena roti berjamur sudah takdir Allah? Kita katakan iya, sudah takdir Allah. Baik. Kalau kita tanyakan si pedagang, kenapa kamu nggak jual rotimu sampai berjamur seperti itu? Kalau dia menjawab sudah takdir Allah, gimana? Apa nggak kita ketakkan kepalanya sekali? Terus kamu kenapa nggak jualan? Malas saja saya. Hari kedua, ya saya malas saja. Loh, kenapa malas? Sudah takdir Allah. Wah, masya Allah, mulai kita cekekkan dia. Kenapa? Memang takdir Allah, tapi kan kamu nggak tahu takdir Allah itu bagaimana. Tapi kalau dia sudah berusaha jualan, kemudian berusaha ternyata nggak laku, akhirnya rusaklah tuh roti. Maka kita katakan sudah takdir Allah. Orang akan terima. Orang akan terima alasanmu. Tapi kalau kamu di rumah saja, kenapa kamu nggak jualan? Males. Hari kedua, kenapa nggak jualan? Males. Akhirnya rotinya busuk misalnya. Sudah takdir Allah. Oh, bisa marah orang. Orang akan katakan orang gila ini. Jadi itu memang takdir Allah. Tapi kita nggak tahu takdir Allah itu yang bagaimana. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Demikian juga ini. Apakah bunuh diri itu sudah takdir Allah? Iya. Sudah takdir Allah. Baik buruk itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Lantas bisa nggak dia beralasan yang bunuh diri ini? Kenapa kamu bunuh diri? Karena sudah takdir Allah. Ya nggak bisa itu terima. Sama seperti yang tadi itu. Kenapa kamu nggak jualan? Ya, sampai kamu bangkrut seperti ini? Karena sudah takdir Allah. Ya nggak bisa itu terima oleh manusia. Ya, tidak bisa diterima oleh manusia. Kecuali kalau dia sudah berusaha dengan sepenuh hatinya, lantas dia katakan takdir Allah, diterima oleh manusia. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi bunuh diri itu merupakan takdir Allah, tapi mengapa sampai dia bunuh diri? Itu kan ada story-nya. Ya, ada story-nya. Kan nggak ada orang yang bahagia-bahagia tiba-tiba bunuh diri. Itu ada sesuatu. Nah, ketika dia bunuh diri berarti ada sesuatu. Sesuatu ini yang menyebabkan dia tidak bisa menahan. Apakah sebuah cobaan yang nggak bisa ditahan oleh dia? Akhirnya dia simpulkan mengakhiri hidupnya. Ya salahnya dia, ikhwan. Makanya dia azab atas perbuatan itu. Makanya Rasulullah katakan, man qatala nafsahu bihadidin. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya itu akan mengazab dia selamanya nanti di hari kiamat. Demikian ikhwan. Jadi kita katakan iya, itu merupakan bunuh diri, dia mati bunuh diri, merupakan azab, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, sampai dia pada titik bunuh diri itu ada penyebab-penyebabnya, dan itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya ingin bertanya bagaimana cara agar hidup kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya merasa hidup saya sering salah, ngomong sering salah, berbuat sering salah. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pertama dan yang paling utama, sering mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesering-sering mungkin, sebanyak mungkin, orang Medan bilang senyinyir-nyinyir mungkin. Minta, jangan bosan, minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari buat kesalahan. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk menata lisanku. Ya Allah, berikan aku kemudahan untuk mengucapkan yang baik. Demikian ikhwah. Ya. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan berbicara dan berbuat
kecuali setelah dipikirkan lebih dahulu. Makanya Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, dia hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Berarti ketika kita mau bicara, kita tahu nih, kita kalau bicara sering salah nih. Berarti kalau mau bicara, pikirkan dulu. Ini baik apa enggak ya? Demikian. Jadi jangan mudah mengeluarkan ucapan-ucapan. Demikian ikhwah rahimanallah. Yang ketiga, mohon kepada teman-teman sekalian, minta tolonglah saya dibimbing, kalau saya salah tolong dikasih tahu. Kadang-kadang banyak loh ikhwah, bukan kadang-kadang, banyak orang yang salah dalam bicara tapi dia nggak tahu dia salah. Banyak orang yang salah dalam berbuat tapi dia nggak tahu kalau dia salah. Makanya kita perlu teman-teman yang bisa membimbing kita. Ya, perlu teman-teman yang bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau kita salah, kita diingatkan, oh masya Allah ini ternyata salah. Demikian. Kemudian apa lagi ikhwah? Yang terakhir yaitu bergaulah dengan orang-orang soleh. Ya, bergaulah dengan orang-orang soleh. Sepertinya waktu kita sudah habis. Demikian para ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat, ya. Dan bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, yaitu menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa memiliki hak pada diri seorang anak, di antaranya dengan cara kita lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka, ya, sehingga mereka merasa menjadi seorang yang dihargai, yang merasa mereka itu ada, dan sekaligus mengajarkan pada mereka bagaimana cara mengucapkan salam. Demikian para ikhwah, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.